Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kewirausahaan akan mempresentasikan tentang bisnis plan martabak cita rasa. Saya Dwinanda Rahmat Herlambang, 2019 4350 1726. Saya Ibnu Sabil Lasifah, 2019 4350 1672. Saya Christian Mariano Kebe, 2019 4350 1698. Baik, kami akan mulai mempresentasikan martabak cita rasa kami. Pendahuluan. A. Latar belakang. Ada seorang yang bernama Abdullah yang pandai membuat sebuah masakan yang terbuat dari terigu, yang disebut martabak. Karena beliau tinggal di Indonesia, sehingga membuat kue martabak yang lebih disukai untuk lidah orang Jawa yang suka memakan sayuran, yaitu martabak yang berisi sayuran yang dicampur dengan bahan lain. Lalu, kelompok kami ingin membuat sebuah makanan yang mempunyai komposisi seperti beliau, tetapi memiliki rempah yang kaya akan rasa. Executive Summary. Perusahaan bisnis model Canvas, kami memiliki bentuk per poin agar bisnis kami dapat dijalankan sesuai skema awal untuk memulai usaha ini. Di sini bisnis model Canvas kami ada kayak partner. Ini seperti sosial media, ada Facebook, Twitter, Instagram, website. Ada kayak activity. Di sini aktivitas kami melayani pelanggan, menyeleksi postingan, menjawab pertanyaan sosmed. Lalu ada kayak source-nya, yaitu chef handal akan bumbu, ahli IT web, karyawan yang handal. Lalu offer kami adalah sebuah tempat yang dibutuhkan makanan cepat tapi murah yang diperuntukkan kepada pekerja dan para ibu rumah tangga. Lalu ada customer relationship, yaitu perkumpulan bapak atau ibu-ibu yang sedang melangsungkan hajatan serta dari mulut ke mulut pembicaraan dengan sampel makanan. Lalu di sini ada cost, research and development, domain dan web hosting, sewa ruko, sampel makanan. Lalu ada revenue stream, pinjam kepada teman, mencari investor atau melakukan negosiasi kepada pemilik toko. Customer segments kami yaitu pria dan wanita, semua umur, orang yang sangat tidak memiliki waktu untuk memasak, serta information seeker, jadi hitungannya bagi-bagi informasi. Lalu ada C, deskripsi perusahaan. Awal mula usaha martabak cita rasa ini kami buat karena martabak manis atau yang disebut martabak Bangka, dan dari situ kami muncul ide untuk membuat usaha martabak yang berbeda dengan yang lain. Kita selalu mencari informasi dan mencoba cara membuat martabak yang berbeda dengan biasanya. Bahan-bahan yang mudah didapat dengan harganya yang tidak terlalu mahal, caranya membuat tidak terlalu sulit. Sering berjalan waktu kami memiliki banyak inovasi untuk memperkuat rasa dari martabak tersebut. Visi misi kami. Visi menjadikan produk martabak cita rasa digandrungi dan dicari oleh semua konsumen yang menikmati olahan terbaru martabak telur, memberikan variasi berbeda dari produk martabak berbahan telur bebek lainnya yang pasti lebih memberikan keunikan tersendiri dari tampilan serta inovasinya, mengembangkan usaha lebih lanjut untuk kedepannya yang meningkatkan secara nanti adalah menciptakan varian rasa yang lebih kaya akan rempah-rempah. Produk kami dengan menambahkan variasi kreativitas ala modern, mengembangkan keunikan martabak cita rasa dari inovasi dan kualitas rasa dari telur bebek dan rempah-rempah. D. Tujuan dan manfaat. Berawal dari sebuah sejarah makanan luar negeri yang dibawa ke Indonesia mempunyai potensi pasar yang dapat diperoleh darinya dari sebuah martabak telur. Dengan cara memanfaatkan hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan dari orang banyak untuk dapat bekerja serta dapat mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di sekitar kita karena faktor ekonomi. Lalu E, mitra perusahaan kami adalah pada awalnya mitra perusahaan
terdiri dari saudara, teman, pemilik ruko martabak, dan investor. Pemasaran. A. Produk atau layanan. Dalam produk martabak telur ini, kami menyajikan martabak dengan kombinasi telur, bebek, dan rempah-rempah rahasia dan cita rasa yang unik. Sebagai daya saing di pasaran sehingga menjadi lebih nikmat dan ketika dinikmati dan pembeli tidak bosan untuk kembali membeli martabak kami. B. Konsep bisnis. Perlu diketahui, dalam pembuatan rencana bisnis, kita harus banyak melakukan penelitian dari bisnis yang akan dijalankan. Inti dari rencana bisnis adalah meyakinkan calon investor bahwa bisnis yang kita buat sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang tidak terbatas. C. Analisis pasar. Yang pertama, lokasi pasar. Lokasi pasar yang kami tuju merupakan suatu ruko di dekat perumahan dan pusat perkantoran. Yang kedua, luasnya pasar. Luas pasar kami masih dalam cakupan seseorang yang berkeluarga yang tidak sempat membuat makanan sehingga membutuhkan makanan cepat saji. Yang ketiga, sifatnya pasar. Sifat pasar kami berbentuk makanan cepat saji yang lebih banyak tersedia di akhir bulan untuk sebagai cadangan keluarga dari suatu perumahan yang membutuhkan lauk murah, hangat, dan cepat. Yang keempat, karakteristik pasar. Karakteristik pasar kami menargetkan seseorang yang sudah berkeluarga yang tidak memiliki batasan umur tertentu. Analisis SWOT. Yang pertama, strategi kekuatan. Dalam produk martabak telur ini, kami menyajikan martabak dengan kombinasi telur bebek dari rempah-rempah rahasia yang unik sebagai daya saing di pasaran sehingga menjadi lebih nikmat ketika dinikmati. Weakness atau kelemahan. Sulit untuk mengedukasi dan mempromosikan produk minuman kami dikarenakan kurangnya waktu dan modal. Di seling juga kami kuliah sehingga penjualan kami kurang begitu produktif, serta sulit menemukan cita rasa yang baru dengan lebih unik. Opportunity atau peluang. Maka dari tempat kami mendirikan toko adalah lokasi yang berada di dekat perumahan yang menyoroti orang-orang perumahan yang jarang masak, sehingga kami menyediakan makanan cepat saji dan hangat untuk dibawa pulang ke rumah dan dinikmati keluarga. Threat atau ancaman. Banyaknya muncul pesaing yang bervariasi dengan gaya modern dan cita rasa yang modern, sehingga sulit mencari celah di zaman globalisasi ini. Aspek pemasaran. Yang pertama yaitu pasar sasaran. Martabak cita rasa mempertimbangkan pasar yang relevan, yaitu yang pertama ada pasar keluarga yang sedang mengerjakan, kedua pasar orang tua, dan ketiga pasar pekerja. Kemudian yang poin kedua ada target penjualan. Target penjualan per tahun yang pertama itu dari penjualan sehari-hari itu targetnya 30 kotak. Kemudian penjualan per minggu itu 30 kotak dikali 7 hari, yaitu 210 kotak. Kemudian penjualan sebulan 30 kotak dikali 30 hari, yaitu 1.500 kotak. Kemudian yang keempat tuh penjualan setahun 1.500 dikali 12 bulan, kemudian 18.000 kotak. Kemudian yang ketiga, harga pokok penjualan. Martabak cita rasa telur bebek itu harganya 35.000. Yang kedua, martabak cita rasa telur bebek plus rempah itu harganya 45.000.
Kemudian ada manajemen organisasi. Yang pertama itu struktur organisasi. Yang pertama ada ketua supervisor yaitu Dwinanda Rahmat Lambang. Yang kedua ada wakil yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada wakil dua eksternal yaitu Christian. Kemudian di sini ada aspek produksi. Itu proses produksi sejak bahan baku sampai barang menjadi. Jadi martabak telur dibuat nih, kami membeli bahan-bahan untuk membuat martabak telur tersebut. Bahan yang diperlukan itu adalah yang pertama 3 butir telur bebek. Nah, ini untuk membuat bahan kulit ya, 3 butir telur bebek, 4 daun bawang tumis, 3 siung bawang bombay, 1 sendok garam, 1 sendok lada bubuk, 1 sendok kaldu bubuk, 1 sendok kari, 1 sendok coret 15 gram. Untuk bahan kulitnya 100 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan minyak sayur, 50 sampai 60 ml air, dan sedikit garam. Nah, membuat bahan acaranya ini 1 buah mentimun, 2 buah cabai rawit, 2 siung bawang merah, 1,5 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan cuka. Dan yang ketiga nih bahan untuk pembuatan kuah cukonya 300 ml air, 60 gram gula merah, 1 siung bawang putih, dan 1 sendok teh garam, 1 sendok minyak manis, dan 2 sendok makan cuka. Untuk cara pembuatan yang pertama tuh membuat kulitnya. Karena siapkan wadah, tepung terigu dengan tapioka, garam, dan minyak sayur, lalu diaduk perlahan. Yang sendok kemudian diuleni jika tidak sampai dipakai. Ini setelah adonan kulit kalis, bisa adonan kulit kalis bagi 2, kemudian rendam dalam minyak sayur selama 1-2 jam. Kemudian tutup dengan plastik dan sisihkan. Setelah direndam, dipipihkan adonan kulitnya. Untuk membuat resiko ini, siapkan pasir, air, dan susu cincang, minyak manis, gula pasir, garam, lalu dari kelapa, yaitu masukkan cuka. Biarkan mendidih, lalu matikan api dan filter. Kemudian membuat acar. Siapkan bakuk, irisan timun, bawang merah, dan cabai rawit itu. Tambahkan gula pasir, garam, dan cuka, lalu aduk rata dan kita aduk. Yang ketiga ada siapkan wadah, masukkan teh bebek, lada bubuk, ditaruh garam dan kaldu, lalu dikocok, kemudian masukkan irisan bawang bombay, kornet, dan daun bawang, lalu diaduk kembali. Kemudian aspek keuangan, sumber-sumber pendanaan. Poin pertama yaitu individual deposit atau savings, yaitu simpanan. Ini berupa tabungan atau deposit yang dimiliki. Simpanan ini digunakan untuk bisnis yang dianggap sebagai penyertaan modal sendiri. Loan yaitu utang atau yang disediakan oleh pihak tertentu, diantaranya family loan, yaitu utang yang berasal dari keluarga. Kemudian neighbor loan yaitu utang yang berasal dari kolega, saudara, atau partner bisnis secara individual. Kemudian di sini ada budgeting. Budgeting itu sendiri adalah penyusunan anggaran untuk perhitungan harga dan cara bayar. Yang pertama, perhitungan harga jual untuk produk makanan. Pada waktu saya ini memiliki harga 35.000 dan yang rempah ini 45.000. Dan perkiraan harga bahan baku. Bahan baku yang pertama bahan baku itu kulit ini 65.000 dikali 30 hari, yaitu 1.950. Kemudian bahan atau isinya ini 125.000 dikali 3 hari, 30 hari, kemudian 3.750.000. Kemudian bahan martabak telurnya ini bahan kulitnya itu 35.000 kali 30 hari, 1.050.000. Bahan isinya 120.000 kali 30 hari, 3.500.000. Bahan sausnya ini 75.000 kali 30 hari, 2.250.000. Bahan acarnya 20.000 kali 30 hari, 600.000.
Dan bahan umumnya ini adalah minyak goreng, mentega, gas, kantong plastik, dan salah sebenarnya. Jadi bahan lainnya memiliki harga itu minyak goreng 17.000, dikali 30 harinya 360.000, dan mentega 7.500 dikali 30 hari itu 216.000. Gas 3 kg itu 2 buah 34.000 kali 30 hari sama dengan 1.020.000. Kemudian kantong plastik 3.500 kali 30 hari 105.000. Dan kertas alas box 17.000 kali 30 hari itu 502.000. Dan total anggaran belanja bahan-bahan ini per bulan adalah 15.411.000. Kemudian di sini ada biaya tetap dan jangka panjang. Harga gerobak sendiri itu kata etalase 2.500.000, kemudian kompor dan tabung gas itu 300.000, wajan datar dan spatula itu diperkirakan 250.000. Alat saring minyak kira-kira 50.000, wayang 250.000, pisau 35.000, wadah atau toples plastik ini 150.000. Lalu ada alat parut keju 35.000, dan peralatan lainnya itu 150.000, sehingga di total nanti akan menjadi 3.720.000. Dan kemudian ada biaya operasional per bulan. Biaya lainnya ini adalah biaya kebersihan, gaji pekerja, listrik, air, sewa tempat, dan retribusi yang dimana akan di total itu diperkirakan nanti sampai 1.852.000. Kemudian ada sistem pembayarannya. Untuk sistem pembayaran ini, pengunjung bisa membayar dengan tunai maupun dengan kartu kredit. Dan jika terjadi pembelian secara besar-besaran, misalkan untuk sebuah acara. Nah, kemudian kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas ini bahwa sebuah toko martabak harus memiliki keunggulan produk baik, seperti cita rasa produk yang dihasilkan, kualitas, serta mutu produk, dan cara penyajian yang lebih unik dan banyak agar lebih menarik. Kemudian saran agar kualitas toko martabak itu tetap terjaga dan dapat bersaing dengan toko martabak yang lain, maka harus diperhatikan hal-hal yang berikut, yaitu setiap minggunya toko martabak dapat menyediakan menu-menu terbaru, kemudian ramah dengan pelayanan terhadap pengunjung. Yang ketiga, kemudian membiasakan pola hidup bersih agar kebutuhan toko itu dapat terjaga, sehingga konsumen itu akan memberikan penilaian yang baik pada toko ini. Ya, sekian dan terima kasih. Iya, sekian dari kelompok 12 kewirausahaan. Kami mempresentasikan tentang usaha martabak cita rasa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.